Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini gue mau unboxing Salomon XT6. Ini adalah sepatu Salomon pertama gue by the way. Nah mungkin tuh agak telat ya, secara hype-nya sepatu ini kan udah kayak mungkin 2 tahun, 3 tahun lalu gitu. Cuma gue emang rasanya baru tertarik sama sepatu ini tuh sekarang ini. By the way, kemarin gue tuh sempet potong rambut, ngeliat bukan barber shopnya ya, maksudnya tuh Capster ya namanya. Capster. Jadi Capsternya pakai Salomon XT6 juga, dan gue ngeliat kayak makin keren gitu ini sepatu. Dan rasa-rasanya juga sekarang tuh makin sering gue ngeliat banyak orang pakai Salomon, dan gue pengen ngebahas aja gimana sepatu ini di tahun 2026 sekarang. Dan ternyata setelah gue kulik-kulik lagi, Salomon ini tuh udah ada pertama kali dirilis pada tahun 2013, dan gokil aja gitu. 13 tahun sampai sekarang sepatunya masih eksis. Yang awalnya dulu diperkenalkan sebagai sepatu outdoor, sepatu trail run, sekarang dipakai sebagai sepatu casual juga. Dan pastinya gue juga bukan yang anak outdoor banget, tapi gue bakal ngeliat gimana performance teknologi yang ada di sepatu ini ketika digunakan sebagai sepatu daily dan untuk kegiatan keseharian gue guys. Terutama pastinya dari sisi kenyamanan ya. Gue udah 2 harian nyobain sepatu ini, dan gue coba di beberapa kondisi cuaca juga. Terutama dari sisi kenyamanan yang gue penasaran banget, karena kalau ngomongin sepatu Salomon ini, kalau dicoba di toko aja rasanya tuh kayak ya udah firm standar aja gitu. Tapi ternyata kalau udah dipakai jalan, emang cushioningnya tuh berasa firm, berasa padat. Tapi gue akuin ini tuh nyaman juga cuy. Jadi gimana ya, nggak semua yang kita ngomong nyaman tuh harus yang empuk banget, harus yang bener-bener plus, yang kayak bisa membal-membal gitu. Enggak guys, cushioning di Salomon ini firm, sesuai sama fungsinya, dan menurut gue oke banget digunakan sebagai sepatu daily, terutama buat soal kenyamanan gue gitu. Kalau kalian nginjek batu, apalagi yang gede, cushioningnya itu tetap bisa nahan karena bentukannya padat kayak gini. Dan kalau kalian injek di tanah yang gembur, kalian bakal ngedapetin sensasi cushioning yang lebih empuk dari permukaan tanah sekitar tanpa mengorbankan sisi kestabilan dari sepatu ini juga. Dan gue rasa kestabilan adalah salah satu key point yang sangat-sangat ditonjolkan dari sepatu Salomon ini, terutama dengan adanya chassis di bagian samping sepatunya yang bisa dibilang juga implementasinya cukup lebar dan juga cukup prominent guys. Ini kalian bisa lihat TPU frame-nya di bagian depan sini menjalar sampai ke bagian belakang sepatunya. Ini merupakan teknologi yang dinamakan ACS atau Agile Skeleton System. ACS atau Agile Skeleton System, Agile Chassis Skeleton ya, Agile Chassis Skeleton guys. Maklum gue masih baca-baca dikit karena ya gue baru ngulik sepatunya juga gitu, tapi secara keseluruhan berasa cukup stabil dan nyaman sih kalau buat dipakai daily. Jadi terutama buat kalian yang lebih suka sama cushioning yang firm, yang padat, ini bakal jadi salah satu sepatu yang cocok. Ditambah juga kalau kita ngomongin dari sisi bagian tractionnya ini bisa dibilang trail banget, dan buat ngelewatin kerikil coffee shop emang berasa ya lebih enak sih guys. Kayak bisa menerjang kerikil coffee shop, gak kesandung-sandung gitu lah guys ibaratnya guys. Dan emang pakem banget digunakan di beberapa kondisi, tapi menurut gue kalau di permukaan lantai yang basah, itu menurut gue sih nggak sepakem itu juga, jadi agak menurun dikit gitu secara performance tractionnya. Tapi sekali lagi dari sisi rubbernya, dari sisi implementasi traction yang ditawarkan, buat gue sih ini solid banget, terutama kalau kalian pengen gunakan untuk kegiatan daily kalian juga. Dan kalau ngomongin sepatu Salomon ini, gue juga sangat-sangat appreciate banget dimana fittingnya itu juga enak gitu, dan itu satu hal yang gue nggak nyangka di sepatu ini waktu pertama kali gue dapetin. Fittingnya true to size by the way. Di sepatu ini gue pakai ukuran 43 2/3 kalau nggak salah, dan itu sentimeternya sama kayak sepatu-sepatu gue biasanya di 27,5 cm. Padahal buat kaki gue yang bentuknya narrow tuh fitnya buat gue enak banget sih. Dengar-dengar sepatu XT6 ini juga memang lebih cocok buat orang yang kakinya itu narrow. Kalau kalian punya kaki yang lebar, kalian bisa lebih nyobain ke seri XT4 deh guys. Dan di sepatu ini agak snack juga di bagian depannya, tapi buat gue sendiri ya, gue emang lebih demen sepatu yang feel-nya tuh kayak nge-wrap atau ada sensasi dipeluk gitu waktu dipakai. Dan ini juga kebantu dengan adanya teknologi Sensi Fit plus Endo Fit di bagian samping sepatunya, yang ini merupakan fuse of
overlay di bagian samping lacing sistemnya, terus ada nylon cable-nya juga di bagian sisi dalam. Ini nge-wrap banget terutama di bagian midfoot, ngasih sentuhan yang nyaman, terus juga kebantu sama adanya padding-padding di area tang sama di bagian belakang sepatunya yang secara keseluruhan tuh menurut gue pas aja gitu, nggak kurang nggak lebih, dan emang enak banget jadinya dari sisi fit yang ditawarkan oleh sepatu ini guys. By the way, yang cukup ngebantu juga untuk ngasih sentuhan bener-bener nge-sculpt di kaki pas aja gitu, sepatu ini juga memiliki teknologi pronation control di bagian dalam sepatunya, yang ini menurut gue juga akan sangat ngebantu terutama buat kalian yang membutuhkan arch support lebih, terutama di bagian tengah sini guys. Jadi emang berasa kayak ada bagian yang menopang, ini juga pastinya bikin gak gampang capek, dan mungkin ini tuh yang bikin sepatu Salomon XT6 ini ya nggak cuma dipakai di kegiatan outdoor, bahkan bisa dipakai sebagai sepatu daily. Dan secara keseluruhan sekali lagi dari sisi material uppernya pun juga menurut gue sih berasa cukup oke, cukup breathable juga kalau gue rasa waktu pakai sepatu ini, dan secara kenyamanan sih menurut gue juga sangat-sangat dipertimbangkan oleh Salomon. Dan selain itu yang jadi highlight dari sepatu Salomon juga pastinya adanya teknologi speed lacing system di bagian talinya. Yang ini tuh kalian tinggal tarik aja bagian atasnya, semuanya tuh langsung ngelock, semuanya tuh langsung ngenceng, bahkan dari bagian depan, tengah, sampai bagian atasnya. Dan talinya tuh juga nggak perlu susah-susah di tali gitu loh guys. Jadi kalian tinggal tarik ininya aja ya udah langsung aman gitu, nggak bakal copot-copot, nggak bakal ngeganggu atau gimana. Dan kalau kalian pengen nyopot lagi talinya, ini tinggal dinaikin gini aja dan semuanya itu langsung longgar lagi, dan kalian bisa dengan gampang make, atau kalian juga gampang banget buat nyopot kayak kalian dari sepatu ini. Bahkan kemarin gue tuh sempet ngeliat di TikTok kalau nggak salah, orang tuh kayak bener-bener pakai sepatu Salomon yang cepet banget gitu loh guys. Jadi di judul videonya tuh sampai dia bilang ini tuh nggak perlu delay sama sekali, kayak tinggal masuk aja gitu terus langsung tarik, udah langsung jalan gitu. Dan ini menurut gue tuh jadi fitur yang apa ya, gue rasa tuh sangat-sangat sesuai sama fungsi sepatunya yang emang ditujukan sebagai sepatu outdoor, sekarang juga digunakan sebagai sepatu daily. Ini sih jadi salah satu fitur yang emang asik banget. Dan mungkin buat kalian yang nggak suka sama yang bagian talinya kayak apa nih, gandul-gandul kayak gini ya, gondol-gandul ya ini berarti ya. Bahasa Jakarta apa mas, gondol-gandul mas? Bergantung, gantung nih kayak gini ya. Gantung kayak gini, ini tuh bisa kayak dirapiin gitu guys. Jadi ini tinggal diputer-puter kayak gini. Nah, terus nanti bisa dimasukin di bagian atasnya. Jadi di sini kayak ada kantongnya juga. Nih, itu bisa tinggal dimasukin kayak gini guys. Nih kayak gini. Tuh, jadi looks-nya bisa lebih rapi. Ini orang-orang yang bikin lebih rapi dari gua, tapi ya udahlah ya, ini kayak gini lah guys intinya. Dan ngomongin soal material ataupun dari sisi desain yang ditawarkan dari sepatu Salomon XT6 ini, gua agak concern sama bagian ininya guys, Salomon tab-nya di area depan sini. Karena ini menurut gue tuh jadi bagian yang secara desain wise agak aneh menurut gue. Karena bagian ini, tab-nya Salomon ini, gue kira tuh awalnya kebuka gitu loh guys. Di sininya tuh ada bagian yang gue kira tuh kebuka, tapi ternyata ini tuh di stitch jadi satu sama material tang yang ada di bawahnya lagi. Kalau yang Gore-Tex kayaknya itu dibiarin loose saja, jadi bagian ini juga bisa dijadiin kayak tempat tali-talinya ini ngumpet, jadi nggak harus yang di bagian atas. Cuma yang versi standar, yang versi S-Lab, ya ini dijadiin satu kayak gini. Kebetulan gue sempat punya pair yang sebelum ini, itu bagian atasnya baru sekali pakai jahitannya lepas. Nah itu kayaknya mungkin cuma gue aja, tapi gue tetap ngerasa ini jadi bagian yang gue mempertanyakan gitu, kenapa nggak dibikin sama kayak yang versi Gore-Tex-nya aja gitu. Jadi bagian ininya dibiarin kayak ada kantongnya gitu loh guys. Rasanya bakal lebih oke, lebih fungsional juga. Dan yang versi S-Lab ini jahitannya juga kecil gitu guys. Jadi menurut gue emang rawan di bagian ini, apalagi kalau kalian makainya nggak hati-hati. Jadi mungkin itu aja untuk sepatu Salomon XT6 versi yang reguler ini. Tapi secara keseluruhan gue udah pakai ini, gue ngerasa ini jadi salah satu sepatu yang nyenengin sih secara
look, secara eksekusi dari sisi design wise. By the way, dari pihak Salomonnya juga ngeganti pair gue yang kemarin, jadi itu aman banget juga. Dan mereka bilang kalau kejadian ini baru pertama kali sih, jadi mungkin kebetulan pair gue aja yang emang error, dan mereka juga menawarkan bisa diganti dengan pair yang baru, dan apapun semuanya berjalan sangat smooth. Jadi salut juga buat tim Salomon yang mereka bener-bener oke sih secara pelayanannya. Bahkan waktu gue beli sepatu ini tuh cuma lewat WA aja, difotoin semuanya, divideoin segala macam, dan prosesnya smooth banget. Jadi ya itu cuma sedikit pengalaman yang gue harus ceritain ke kalian sebagai reviewer yang emang jujur, tapi di satu sisi gue juga harus ceritain keseluruhan gimana prosesnya sampai akhirnya gue bisa ngedapetin sepatu Salomon gue diganti kayak gini guys. And that's about it guys, review untuk sepatu Salomon XT6. Sepatu ini jual dengan harga 3.399.000 dan banyak banget colorway yang menurut gue juga keren-keren dari sepatu ini. Cara kesimpulannya, ngelihat sepatu ini di tahun 2026, buat gue sih apa ya namanya, kalau emang sepatu fungsional, sepatu enak ya bakalan oke aja sih, terutama ngelihat dari tren perkembangan trail run, perkembangan aktivitas outdoor yang emang lagi rame, ditambah dengan desain yang menurut gue juga cakep kayak gini, ya wajar-wajar aja ngelihat Salomon makin marak dipakai dan bisa dijadikan sepatu yang sangat-sangat versatile, terutama untuk kegiatan outdoor dan juga bisa dipakai untuk kegiatan daily. Buat gue secara yang paling worth it ada dari sisi fit dan juga dari sisi stabilitas yang ditawarkan, secara kenyamanan dan juga fungsionalitasnya sendiri menurut gue masih masuk banget. Apalagi kalau kalian ngedapetin yang versi Gore-Tex tuh, jadi kalau misalnya kehujanan bakal tetap kerasa aman ya, nggak basah gitu kayak kalian. Ya gitu aja sih untuk review Salomon kali ini. Gue penasaran juga gimana pendapat kalian untuk Salomon di tahun 2026. And see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace. Emang ini rawan sih menurutku sih.